Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melalui tanggal 17 Agustus tahun 2023 yang tentu saja menjadi hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sekarang sudah diperingati ke-78 tahun. Artinya secara de facto dan de jure Indonesia telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 78 tahun dengan moto terus melaju untuk Indonesia maju. Ini memberikan gambaran bahwa dalam proses kemerdekaan ini ada beberapa nilai yang perlu kita pahamkan sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan. Boleh saya menggunakan kalimat mumpung merdeka. Selama kita masih merdeka, ada beberapa event yang tentu kita soroti sebagai sesuatu yang positif. Di mana dari yang muda, yang dewasa, bahkan anak-anak sampai dengan usia lanjut, masing-masing ikut merayakan kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan dengan caranya masing-masing, sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Yang institusi pendidikan, mereka mengadakan karnaval, ada pula yang mengadakan expo, bazar, dan lain sebagainya. Dan yang lebih takjub adalah di kalangan pedesaan, masing-masing mengadakan peringatan. Selain malam tasyakuran, ada malam pentas seni, ada budaya-budaya yang diekspos, sampai dengan dikirim ke kecamatan, ke kabupaten, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari 10.000 kecamatan yang ada di Indonesia, semua memposisikan secara langsung melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 300.000 pedukuhan yang ada di Indonesia, semua melaksanakan hal ini. Tidak pula 34 provinsi dan 5.014 kabupaten kota se-Indonesia juga menjalankan hal yang sama. Termasuk diantaranya adalah 17.000 pulau lebih. Bahkan di luar negeri ada pula yang melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini membuktikan adanya sinergi, adanya kerjasama antara seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh budayawan atau tokoh budaya, dan lain sebagainya. Mereka berikhtiar bagaimana memberikan momentum yang tepat, memberikan pengertian kepada generasi Z atau generasi milenial saat ini yang sering disebut sebagai generasi mandiri, karena mereka sanggup memenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja sama dengan orang lain. Mereka hanya cukup menggunakan gadget atau HP atau menggunakan iPhone atau piranti-piranti perangkat lunak yang lain untuk bertransaksi, untuk berselancar secara aktif guna memenuhi kebutuhannya tanpa harus melibatkan orang-orang di sekitar. Ini harus diketahui oleh mereka, anak-anak kita, generasi Z yang sekarang ini. Karena mungkin mereka tidak tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Baik yang tercatat ataupun yang tidak tercatat.
Mungkin kita yang ada di pedesaan dulu mengorbankan padi, jagung, lahannya untuk bermarkas bagi Tentara Nasional Indonesia atau bagi tentara-tentara yang tergabung di dalam yang terkoordinasi oleh masyarakat itu sendiri, yang berjuang, mungkin dia berkorban harta, berkorban jiwa, mungkin banyak keluarga yang meninggal karena ditembak oleh penjajah, baik penjajah Jepang atau Belanda. Itu tidak tercatat oleh negara, sehingga sering disebut dengan pahlawan tak dikenal. Dan itu pun harus kita hormati sebagai sesuatu yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Terlepas ada pertimbangan lain, tentu ini menjadi satu kondisi perbedaan pola pikir saja. Tetapi kenyataannya bahwa kita telah mempunyai hari kemerdekaan sendiri tanpa harus memiliki konsekuensi-konsekuensi real terhadap nilai-nilai yang ada. Lalu bagaimana sekarang keterlibatan pemerintah? Secara fakta tentu harus kita pahamkan sama-sama bahwa untuk mengejar ketertinggalan pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini dipimpin oleh yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang ke-7, mempunyai program yang luar biasa dan kita harus syukuri sama-sama. Yang pertama mungkin bisa kita sampaikan adanya kereta api cepat, di mana nantinya Jakarta, Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Ini adalah sebuah kemudahan dan ini harus kita syukuri karena pemerintah telah bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat, menciptakan sarana transportasi, menciptakan sarana kondisi yang mendukung, menghidupkan ekonomi, menghidupkan tata kelola dengan cara-cara yang baik, menghidupkan semua transaksi dari semua bidang, baik ekonomi, perdagangan, atau yang lainnya. Dengan adanya jalan pintas, jalan tol, atau percepatan dengan menggunakan fasilitas kereta api atau kereta api cepat ini akan memudahkan orang bertransaksi sehingga jarak dari Jakarta ke Surabaya memerlukan waktu yang tidak lama, yang tadinya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 7-8 jam, akhirnya saat ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 2,5 jam. Dalam bidang pertanian, diciptakanlah pabrik-pabrik gula, baik di Lamongan, di Blitar, di Tulungagung, di Kediri, dan yang lainnya. Bahkan pula diberikan pabrik juga di Gorontalo, di Sulawesi, dan yang lain. Sehingga pasokan-pasokan makanan, pasokan-pasokan industri pertanian di semua kalangan di wilayah Indonesia tidak mengalami hambatan. Bahkan ada perencanaan akan ada tol dari Papua sampai dengan Aceh yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2025 ke depan. Ini membuktikan bahwa pemerintah juga berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara memudahkan industrialisasi dan memudahkan pola-pola kehidupan di masyarakat. Yang lain tentu kita bisa pahamkan sama-sama bahwa pabrik padi, pabrik jagung ada di semua wilayah Indonesia. Di Sulawesi, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan yang lain juga mempunyai hal-hal yang sama. Sehingga fokus produksi tidak hanya berjalan atau terjadi di Pulau Jawa,
tetapi di Nusantara atau di Indonesia, baik Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, maupun Indonesia bagian barat, semua mempunyai keunggulan dan semua dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tentu ini tidak juga terkait bagaimana peran serta aktif dari politisi kita yang berupaya memberikan yang terbaik untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar untuk bangsa ini. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau santri atau pelajar untuk mendukung dalam pembangunan. Jika kemarin atau waktu dulu menyatakan bahwa negara harus membiayai pendidikan, tentu saat ini mindset itu lambat atau cepat harus mulai diubah. Bahwa mahasiswa atau santri harus berinovasi dalam pendidikan. Mumpung masih merdeka, mereka harus belajar dengan giat, belajar secara serius, dan mempunyai indeks prestasi yang setidaknya mempunyai nilai-nilai setidaknya 3,9 atau 4,0. Dari sisi eksakta, mereka harus juga berupaya secara maksimal supaya bisa memberikan kontribusi secara positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan-kemajuan ini perlu dicapai, perlu dilakukan untuk bisa memimpin dunia agar Indonesia juga bisa dipertimbangkan oleh masyarakat dunia internasional. Kita tidak hanya menjadi penerima, tetapi kita juga bisa memimpin secara kondisional. Ketika kemarin sudah terjadi adanya G20 yang ada di Indonesia, yang menjalankan konferensi G20, yang tokoh-tokoh agamanya juga berkumpul di Indonesia, membahas tentang bagaimana fikih peradaban. Tentu harus ditindaklanjuti dengan bagaimana peran serta aktif dari santri untuk bisa berinovasi. Mereka harus menguasai ilmu perbankan, ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu yang lain, supaya tidak hanya bisa mengkritisi, wah si A ini korupsi, wah si A ini telah menilep harta negara, wah si A ini telah begini dan begitu, begini dan begitu. Mereka tidak hanya sekedar pandai menyampaikan sesuatu, tapi harus siap menjadi generasi pengganti untuk memimpin negara ini supaya menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin yang tidak cacat moral, dan menjadi pemimpin yang tidak merugikan rakyatnya. Ini penting dilakukan karena saat ini banyak di antara kita yang mampu mengkritik sesuatu tetapi tidak solutif, tidak memberikan solusi dengan sesuatu yang tepat. Kadang hanya mengatakan barangkali, setidaknya, atau mungkin bisa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan adalah generasi yang mampu memimpin bangsa ini dengan cara-cara yang lebih tepat. Belum kalau kita berbicara tentang demografi yang nantinya penduduk produktif kita akan melebihi dari 74%. Kalau kita tidak mampu ambil kesempatan ini, maka kita kembali akan tercecer pada middle, pada pertengahan. Tetapi kalau kita mampu mengambil kontribusi positif dari hal ini, mengambil teknis, mengambil inisiatif dari sesuatu yang terjadi saat ini, maka barangkali kita akan merasa bahwa 6, 7,
10 bahkan 15 tahun atau 20 tahun ke depan, kita akan memiliki generasi-generasi handal yang mampu memimpin bangsa ini. Berinovasi dalam pendidikan sangat penting. Berpertanian juga sangat penting. Kalau kita berpikir tentang demografi, tentang bertambahnya penduduk yang sangat cepat dari tahun ke tahun, antara tahun 30 sampai dengan 35 atau lengkapnya tahun 2030 sampai dengan tahun 2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi seperti ini. Logikanya adalah dengan pertanian atau lahan pertanian yang semakin sempit, jumlah penduduk yang semakin banyak. Dan ini sudah terjadi. Lahan-lahan untuk persawahan semakin sempit. Mereka sudah menjualnya dan sudah diganti dengan bangunan-bangunan rumah. Tahun ini sudah terjadi dan tahun depan mungkin akan bertambah lagi. Bagaimana pemikiran-pemikiran ke depan? Memerlukan cara-cara berpikir inovatif. Bagaimana greenhouse yang muncul menciptakan atau diciptakan, bagaimana sawah-sawah vertikal harus diciptakan, bagaimana supaya ahli-ahli pertanian kita mempunyai hal yang positif, yang mampu berkontribusi dan tidak bergantung kepada negara lain, tidak bergantung kepada Cina, tidak bergantung kepada Eropa. Maka dengan tidak mengkondisikan atau mendeskripsikan sesuatu, kita harus pahami sama-sama bahwa kebijakan untuk tidak mengekspor nikel, untuk tidak mengekspor boksit, untuk tidak mengekspor emas, itu merupakan pertimbangan yang sangat brilian dan luar biasa. Karena dengan demikian Indonesia perlu mengolahnya sendiri. Sehingga yang kita ekspor ke depan adalah barang yang sudah jadi. Bukan barang mentah atau bukan barang setengah jadi. Ketika kita diembargo oleh negara lain, oleh WTO misalnya, oleh PBB misalnya, tapi kondisi kita sudah kuat, negara kita sudah mempunyai pondasi yang kuat, ekonominya sudah kuat, politiknya sudah kuat, Hankamnya sudah kuat, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam arti pertahanan kehidupan dan keamanan tentang kehidupan masyarakatnya sudah kuat, maka Indonesia tidak akan khawatir. Karena inilah yang menjadi cita-cita kita sama-sama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia yang menjadi negara besar, mempunyai penduduk yang besar, mempunyai wilayah yang sangat besar, tentu saja juga mempunyai potensi yang besar. Jangan mau untuk diakali oleh negara lain. Jangan mau untuk diakali oleh bangsa lain atau negara-negara di luar Indonesia yang tujuannya adalah mencari untung atas kekayaan Indonesia. Maka jadilah pelajar-pelajar yang produktif, bukan menjadi pelajar-pelajar yang konsumtif. Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan negara. Jadilah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu menggantikan pemimpin yang sekarang. Andai kata dianggap bahwa pemimpin yang sekarang tidak produktif, maka kita jawab dengan kemampuan ilmu. Kita jawab dengan kejujuran. Kita jawab dengan akhlak. Yang santri dijawab dengan sesuatu yang amanah. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kalian semua diminta untuk memimpin negara ini, kalian sudah siap dan sudah mampu berbicara di dunia nasional, bahkan mempunyai trust atau kepercayaan di dunia internasional. Andai kata kita bakat di matematika, maka tentu jadikanlah matematika sebagai sarana untuk memimpin dunia.
Jadikanlah orang-orang itu berguru kepada kalian. Jadikanlah dakwah sesuai dengan ilmunya, ilmu matematika. Ketika kita mampu mempelajari ilmu ekonomi, maka dakwahlah dengan cara-cara menggunakan ilmu ekonomi. Ilmu politik juga demikian. Andai kata kita pintar dalam budaya, berkesenian, apapun seninya, maka mari kita berdakwah dengan cara-cara seni, dengan cara-cara yang baik, sehingga betul-betul Indonesia menjadi negara yang penuh dengan peradaban, yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan kenormatifan, dan tidak dianggap sebagai negara yang diskriminatif, apalagi negara yang biadab. Ini menjadi suatu yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai generasi pelanjut untuk mumpung masih merdeka, kita upayakan semaksimal mungkin supaya negeri ini menjadi negeri yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Apapun kata orang, apapun kata mereka, tetapi mereka hanya sebatas berkata-kata. Tetapi kita sebagai pelaku, sebagai generasi pelanjut, sebagai yang melangsungkan sejarah ini, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi, mari kita saling berkomunikasi untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Kalau dalam perayaan kemerdekaan saja, masing-masing bisa bekerja sama untuk membantu terselenggaranya sesuatu dengan cara-cara yang baik, apalagi dengan pembangunan yang sedang berjalan ini. Tentu diharapkan kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah mungkin tidak mampu untuk melaksanakan sendiri. Maka yang pertanian monggo, yang jurusan pertanian dikondisikan untuk berinovasi bagaimana cara olah tanah, bagaimana panca usaha tani yang dulu pernah disampaikan, sekarang dikondisikan lagi. Yang ahli politik, mari kita kondisikan berpolitiklah dengan cara-cara yang baik. Yang IT, monggo, berkondisilah atau berkontribusi dengan kemampuan IT. Yang berilmu pengetahuan, mari kita kondisikan sesuai dengan ranah masing-masing, sehingga ketika sama-sama mengkondisikan sesuatu, nanti akan terbentuk dengan sistem yang baik, sehingga negara ini akan dihadiri oleh pengisi kemerdekaan dengan moralitas yang baik, dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, dan kecerdasan diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim, kita harus bangga terhadap agama kita, dan kita harus buktikan bahwa kita tidak hanya sebagai pengikut, tetapi kita adalah sebagai pemimpin. Kita tidak hanya menjadikan negara ini sebagai institusi, tapi jadikanlah Indonesia sebagai rumah kita. Perbedaannya apa? Kalau hanya institusi, mungkin kita hanya menerima gaji atau melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja kita. Tetapi ketika kita menganggap bahwa Indonesia adalah rumah kita, maka percayalah, barang siapa yang akan mengganggu Indonesia, maka akan langsung berhadapan dengan kita. Dan kita harus membela sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita masing-masing. Semoga dengan kita berkontribusi positif untuk membantu, membangun negara, mengisi kemerdekaan dengan cara kita masing-masing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai sesuatu kebaikan, albirru manittaqa atau fastabiqul khairat. Kebaikan yang terjaga atau kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Baik yang ada di Kalimantan, di Sulawesi,
di Aceh, di Papua, bahkan ada yang ada di Korea Selatan, di Korea Utara, di India, bahkan di Malaysia dan Singapura, serta di negara-negara lain yang bisa mendengarkan dan bisa mengkondisikan konten ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semua. Kalau kita masih terhimpit dengan hutang piutang yang belum selesai, atau secara ma'isyah kita masih kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan rezeki yang melimpah kepada kita dan cukup untuk kehidupan kita dan anak cucu kita. Dan kalau kita sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita dan semoga sakit ini menjadi kafarah atas amaliyah buruk kita sehingga kita akan ditingkatkan makom kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makom yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur dan beruntung serta orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam agama, dunia, dan akhirat. Sekali lagi, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggara acara ini, kami sangat berterima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.